Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paramita Damopuli. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu teknis penulisan. Teknik penulisan skripsi, tesis, disertasi, dan makalah dan laporan penelitian. Alternatif pertama, peringkat judul bab dan subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, cetak miring, dan letak pada halaman, dan bukan dengan angka. Ini contohnya. Yang alternatif pertama. Untuk alternatif kedua, penulisan judul bab yang berperingkat 1 dilakukan dengan cara yang sama dengan alternatif pertama, yaitu ditulis dengan huruf besar semua, bold, dan ditempatkan di tengah-tengah peringkat. Selanjutnya dinyatakan dengan angka. Ini untuk alternatif yang kedua. Alternatif ketiga, penulisan judul bab yang berperingkat 1 sama dengan yang berlaku untuk alternatif pertama, yaitu dengan menempatkannya di tengah pemakaian huruf besar, semua, dan bold. Peringkat selanjutnya dinyatakan dengan huruf dan angka. Contoh penulisannya seperti ini. Cara merujuk dan menulis daftar rujukan. Cara merujuk kutipan langsung. Kutipan kurang dari 40 kata, kutipan yang berisi kurang dari 40 kata di antara tanda kutip sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama dan dalam nama penulisan, tahun dan nomor halaman. Nama penulis yang dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa tanda-tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan, dan diketik dengan spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis. Kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila mengutip langsung, ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan titik. Cara merajuk kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulisan sendiri tanpa tanda kutip terpadu. Data teks. Nama penulisan bahan kutipan disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Cara menulis daftar rujukan. Daftar rujukan merupakan daftar yang berisi buku, makalah, artikel, dan bahan lainnya yang dikutip, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan yang dibaca akan tetapi tidak dikutip dicantumkan dalam daftar rujukan, sedangkan semua bahan kutipan secara langsung atau tak langsung dalam teks dicantumkan dalam daftar rujukan. Pada dasarnya, unsur yang ditulis dalam daftar rujukan secara berturut-turut meliputi nama penulis ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, nama tengah tanpa gelar akademik. Yang kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul, termasuk anak judul atau subjudul. Yang keempat, kota tempat penerbitan. Dan yang kelima, nama penerbit. Unsur-unsur tersebut dapat bervariasi tergantung jenis sumber pustaka. Jika penulisannya lebih dari satu, cara penulisannya namanya sama dengan penulis pertama. Selanjutnya, petunjuk praktis teknis penulisan. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kertas yang digunakan dalam jenis HVS putih.
ukuran A4, kuarto minimal 7 gram untuk skripsi, tesis, dan disertasi, dan 60 gram untuk makalah, artikel, laporan penelitian. Yang kedua, bidang pengetikan berjarak 4 cm dari kiri kertas dan 3 cm dari atas tepi kanan dan tepi bawah kertas. Yang ketiga, spasi antara basis artikel ilmiah dan spasi 1,5, sedangkan skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian dicetak dengan spasi 2 kecuali keterangan gambar, grafik, laporan, lampiran, tabel, dan daftar rujukan dicetak dengan spasi tunggal. Judul bab dicetak turun 4 spasi dari spasi garis tepi atas bidang ketikan. Yang keempat, judul tabel atau gambar beserta tabel atau gambar harus ditempatkan pada halaman yang sama. Jika kemungkinan penyebut tabel atau gambar dalam teks menggunakan kata tabel atau gambar, diberi nomor sebagai identitas. Yang kelima, tepi kanan teks rata, oleh karena itu kata pada akhir basis tidak harus dipotong. Jika terpaksa harus dipotong, tanda hubungannya ditulis setelah huruf akhir tanpa di spasi-spasi, bukan diletakkan di awalnya. Yang keenam, tempatkanlah nomor halaman di pojok, karena pada setiap halaman kecuali halaman pertama, setiap bab, dan halaman bagian awal, nomor halaman awal bab dan bagian awal ditulis tengah bagian halaman. Yang ketujuh, semua nama penulisan dan daftar rujukan harus ditulis secara lengkap atau disingkat asal dilakukan secara konsisten dalam satu daftar rujukan. Yang ke-8, daftar rujukan hanya berisi sumber yang digunakan sebagai acuan dalam teks dan semua sumber yang dikutip harus ditulis dalam daftar rujukan. Dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan, yang pertama, tidak boleh ada bagian yang kosong pada halaman kecuali jika halaman tersebut merupakan akhir suatu bab. Yang kedua, tidak boleh memotong tabel menjadi 2 bagian jika memang ditempatkan pada halaman yang sama. Yang ketiga, tidak boleh memberi tanda apapun sebagai pertanda berakhir suatu bab. Yang keempat, tidak boleh menempatkan judul subbab dan identitas tabel pada akhir halaman. Yang kelima, rincian tidak boleh menggunakan tanda hubung atau minus, tetapi menggunakan tanda bulit atau bulat. Ukuran besar kecil bulit yang digunakan disesuaikan dengan ukuran yang mengikutinya. Rincian diletakkan di tepi kiri terpisah atau kutukan dengan huruf mengandung spasi antara lain dalam suatu basis yang bertujuan merepikan tepi kanan. Yang terakhir, daftar rujukan tidak boleh di kaki halaman atau akhir setiap bab. Daftar rujukan hanya boleh ditempatkan setiap bab terakhir dan sebelum lampiran-lampiran jika ada. Dan yang terakhir, daftar rujukan tidak boleh di kaki halaman atau akhir setiap bab. Daftar rujukan hanya boleh ditempatkan sebelah bab terakhir dan sebelum lampiran-lampiran jika ada. Nah, itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata atau ada kelebihan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.